ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk bisa melaksanakan serangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan tadabbur ibadah salat subuh kita semuanya memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, berupa ditambahkannya amal soleh kita dan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi dengan baik dan benar. Baik, para jamaah sekalian, kita masih lanjutkan faedah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang kemarin kita bahas, yakni ayat 124. Kemarin pembahasan kita sampai pada bab doa, begitu ya. Pembahasan kita sampai pada bab doa ya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, yakni qala wa min dzurriyyati, dan Nabi Ibrahim berkata, dan dari keturunanku ya. Maka ini memberikan isyarat kepada kita untuk kemudian kita tidak lupa mendoakan diri kita, tidak lupa juga mendoakan teman-teman kita dan kaum muslimin yang lain, juga tidak lupa mendoakan lebih khusus kepada anak keturunan kita, begitu ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemarin kita sudah bahas tentang bab doa, di mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dari saudara kita, begitu ya. Dan doa itu adalah doa yang makbul ya. Doa yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu, karena memang kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan daripada saudara kita, itu menunjukkan memang hati kita ini bersih ya. Bersih betul terhadap saudara kita tersebut. Tidak ada hasad, tidak ada iri, dengki sedikit pun kepada saudara kita yang kita doakan ya. Sebab tidak mungkin orang yang punya hasad dan iri dengki kepada orang lain dia mendoakan orang tersebut, itu juga tidak mungkin ya kan? Maka salah satu hati kita betul-betul mencintai saudara kita sesama muslim tadi itu, atau hati kita betul-betul bersih, tidak ada hasad dan dengki kepada saudara kita tadi itu, kita buktikan dengan mendoakan kebaikan untuk dia meskipun tanpa sepengetahuan dia ya. Dan itu makbul untuk saudara kita, makbul juga untuk kita sendiri. Kenapa? Karena malaikat mendoakan ya kan, inda ra'sihil al-malak, di sisinya orang yang berdoa itu ada malaikat ya. Yang kalau kita kemudian mendoakan kepada orang lain, Allahumma ighfir fulan, ya Allah doakan, ya Allah ampunilah fulan, malaikat akan mengatakan walaka bimisli, walaka bimisli, walaka bimisli. Malaikat akan mengatakan amin walaka bimisli, amin, bagi kamu juga hal yang sama ya. Kalau kita mendoakan saudara kita rezekinya lancar, malaikat akan mengatakan amin, kamu juga sama kan gitu. Kalau kita doakan saudara kita kemudian bahagia, malaikat akan mengatakan amin, kamu juga kan enak kan ya. Apa yang menjadi beban bagi kita untuk mendoakan saudara kita? Tidak ada semestinya. Tapi karena memang hati kadang-kadang itu nggak sreg sama teman, nggak sreg sama saudara, yang itu yang membuat kita nggak mau mendoakan orang tersebut, kan begitu. Eman, mendoakan orang itu eman, begitu, ya kan. Padahal kalau kita mendoakan orang lain, kembalinya ke kita dan itu makbul, ya kan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama enggak dikaruniai anak, kita doakan juga teman yang enggak punya, yang belum dikaruniai anak. Siapa tahu itu kemudian makbul bagi dia, makbul juga bagi kita. Ya kan?
diterima bagi orang tersebut, diterima juga bagi kita. Yang mengaminkan malaikat, ya kan? Yang mendoakan juga malaikat, kan begitu ya. Jadi itulah dua sisi kenapa doa kita kepada orang itu makbul ya, karena itu akan menunjukkan ketulusan hati kita kepada orang tersebut. Makanya kemudian salah satu obat kalau kita ini ada perasaan iri atau hasad sedikit saja kepada saudara kita, Mama, doakan dia, pasti hilang itu insya Allah. Ya. Adalah sedikit mungkin ya kan, kita punya saudara ya kan, mangkat setahun ya kan, mulai Roma, mulai mobil macam-macam, ada begitu itu ya, sedikit mungkin ya, alam bisawab ya, mungkin ada, namanya manusia ya, mungkin ada. Maka kemudian untuk menghilangkan itu, doakan dia, ya Allah, mudah-mudahan engkau berkahi hartanya ya kan, ya Allah mudah-mudahan engkau berkahi rumah barunya ya kan, ya Allah mudah-mudahan engkau berkahi mobil barunya, begitu. Itu kalau sampai kita berani dan bisa mendoakan itu, akan kalah yang namanya hasad, iri, dengki dalam hati kita. Tapi kalau kita nggak berani mendoakan itu, berarti hasad dan iri itu masih kuat dalam diri kita ya kan? Masih kuat dalam diri kita ya. Maka kalau pengen bersih, doakan itu orang, pokoknya yang kita benci ya, orang yang kita benci, orang yang kita hasadi dan sebagainya, kalau pengen hilang itu, doakan orang itu ya. Doakan orang itu ya. Insya Allah itu akan membersihkan hati kita ya, sehingga kemudian tidak ada hasad, tidak ada iri dengki dalam hati kita terhadap saudara kita sesama muslim. Kemudian dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya, kita bisa ambil pelajaran mamin dzurriyyati, maka kemudian tidak lupa Nabi Ibrahim mendoakan untuk anak keturunan kita ya, dan ini dianjurkan kalau kita setiap kali berdoa ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan doanya Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'anul Karim itu untuk diri beliau sendiri dan untuk anak keturunan beliau ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ya. Dalam surat Al-Ahqaf ya. Falamma balagha ashuddahu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Sama dengan ini ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku. Ya, dan perbaikilah anak keturunanku. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, setelah beliau diajarkan ayat ini oleh Nabi SAW, maka beliau nggak pernah meninggalkan doa ini. Beliau nggak pernah sekalipun meninggalkan doa ini. Setiap kali sholat, setiap saat beliau kemudian ingat doa ini terus. Sehingga kemudian kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq itu semasa hidup beliau, ya tidak ada anggota keluarganya yang tidak beriman, semuanya beriman. Ya. Sampai bapaknya pun ketika sudah tua, ketika sudah Fathu Mekah itu. Fathu Mekah, bapaknya itu rambutnya sudah sudah putih semua, alisnya juga sudah putih, jenggotnya juga sudah putih, digendong sama Abu Bakar As-Siddiq. Digendong di belakangnya, dibawa kepada Nabi SAW. Disuruh kemudian untuk syahadat. Disuruh untuk syahadat. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, gak usah repot-repot, biar saya datang ke tempatmu, kata Nabi SAW. Subhanallah ya. Ini tawaduknya Nabi untuk kemudian menunjukkan bagi kita tawadhunya Nabi dan menunjukkan kepada kita utamanya Abu Bakar As-Siddiq. Apa maksudnya? Nabi bilang apa? Kamu enggak usah repot-repot datang ke sini ya Abu Bakar. Biar saya datang ke rumahmu. Bayangkan. Itu Nabi ya, mau datang ke rumahnya sahabat. Itu berarti menunjukkan apa? Mulianya sahabat tersebut. Mulianya Abu Bakar ya. Maka Nabi pun kemudian apa? Menuntun bapaknya tadi, Quhafa tadi itu untuk kemudian bersyahadat. Semuanya masuk Islam. Anaknya beliau semuanya masuk Islam. Sudah menjadi orang yang berjasa kepada Islam. Asma, ya kan? Menjadi siapa namanya istrinya? Zubair bin Awam, anaknya Abdullah bin Zubair bin Awam, jadi ulamanya para sahabat, ya kan? Kemudian siapa namanya? Aisyah. Jelas Aisyah, ya kan? Ibunda Nabi, ibunda kita, ya kan? Ummahatul Mukminin. Abdullah yang kemudian membantu beliau hijrah
ke mana? Ke Madinah. Semua anak keturunan Abu Bakar itu muslim semuanya, ya. Muslim semuanya, ya. Dan beliau salah satu salah satu resepnya beliau membaca doa itu tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardau wa aslih li fi dzurriyyati. Ya. Dan kalau kita perhatikan doa-doa seperti Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, kemudian doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya kan? Ya Allah, jadikanlah Mekah ini tempat yang aman, wajnubni, dan jauhkanlah aku, wajnubni wa baniya, dan anakku, an na'budal asnam, untuk menyembah berhala. Ya kan? Kebanyakan doanya Nabi Ibrahim untuk beliau sendiri, baru kemudian untuk anak keturunannya. Ini menunjukkan kepada kita yang pertama bahwasanya Nabi Ibrahim, tentunya ya kita tahu beliau Khalilullah, ya kan? Nabi Ibrahim itu Khalil, Allah yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ini menunjukkan semakin dia cinta kepada Allah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat imannya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya orang yang sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang-orang yang betul-betul memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut dia. Nabi Ibrahim sendiri loh takut. Bahasanya kan khawatir. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku untuk menyembah berhala. Ya Allah, jadikanlah aku untuk engkau jadikan orang yang mendirikan sholat dan anak keturunanku. Padahal beliau itu orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi masih merasa takut. Ya kan? Sampai kemudian beliau berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat, ya Allah. Nah, kita ini yang jauh dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah doa ini, ya kan? Akhirnya ya sholatnya ya gitu jadinya, ya kan? Enggak merasa khawatir, ya kan? Merasa aman gitu, ya kan? Tenang saja, ya kan? Muslim kita, ya kan? Enggak begitu, ya. Makanya kemudian para ulama mensifati para salaf dulu, ya kan? Para ulama dulu dan para sahabat itu dengan mereka mengatakan, mereka ini para sahabat, para ulama dulu ini fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Sementara kaum setelahnya, sesudahnya itu fi taqsiril amal ma'al amni, kata beliau. Ya. Fi ghayatil amal ma'al khauf. Para sahabat dulu, orang-orang zaman dulu. Apa artinya? Mereka ini, ya, takutnya sama Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, luar biasa. Fi ghayatil amal, amalnya tinggi, amalnya luar biasa, ma'a ghayatil khauf. Namun disertai dengan ketinggian rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Amalnya itu paling top, para sahabat ini, para ulama dulu ini, namun diiringi dengan rasa takut yang juga tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalnya itu sudah amalan yang paling top, amalan yang tinggi sudah. Kalau kita bicara qiyamul lailnya sudah paling top. Kalau kita bicara baca Qur'annya sudah paling top, ya kan? Kalau kita bicara puasa mereka sudah paling top. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi. Ya. Nah, kalau kemudian kita sebaliknya, itu adalah fi taksiril amali ma'al amni, ya. Amalnya sedikit, amalnya sedikit diiringi dengan rasa aman yang tinggi. Nah, itu ya. Ini yang berat, ya. Amalnya sedikit diiringi dengan rasa aman yang tinggi. Wah, tenang, Bu. Tenang, Bu. Tenang, Bu Didi. Insyaallah masuk surga, ya. Iya, insyaallah masuk surga, ya. Itulah bedanya, ya. Jadi enggak merasa aman sudah, merasa aman. Ya, keseharian kita merasa aman. Para ulama dulu itu kalau setiap sore itu mereka menangis, ya. Kalau setiap sore itu mereka menangis. Ditanya, "Kenapa Anda kok senantiasa menangis setiap sore?" Ya kan? Beliau mengatakan apa? La tadri ma sa'adal yaumi min amali.
La adri ma sa'adal yaumi min amali. Aku tidak ngerti amalanku yang mana yang hari ini yang naik ke Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Masih belum, hatinya masih diiringi rasa takut. Kira-kira sehari itu amalan mana yang kira-kira naik kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam sehari itu? Apa naik semua? Apa naik setengah? Apa enggak ada yang naik? Enggak naik kelas semuanya, ya kan? Ya Allah ya Rabbi, sholat subuhnya enggak naik, sholat duhurnya enggak naik, sholat asarnya enggak naik, maghribnya enggak naik, isyaknya enggak naik. Ya Allah ya Rabbi, ya. Setiap malam, setiap sore diiringi dengan perasaan seperti itu para ulama. Nah, kita setiap sore, setiap malam tenang, ya kan, langsung tidur, selesai, bes, ya kan. Mana amal yang naik, mana amal yang enggak naik, kita enggak kepikiran, ya kan. Ya, sudah yakin aja semuanya naik sudah, ya kan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, perlulah menumbuhkan rasa takut seperti itu, perlu, ya. Perlu menumbuhkan rasa takut, ya Allah, merenung, ya. Nah, dengan rasa takut seperti itu, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ya. Jadi itu sekitar tentang masalah doa, ya. Kemudian qala la yanalu ahadidz zalimin, ya. Bahwasanya janjiku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan engkau sebagai imam itu tidak akan mengenai orang-orang yang zalim, ya. Maknanya apa? Memang orang zalim enggak akan pernah menjadi seorang pemimpin, ya. Dan tidak layak menjadi seorang pemimpin tentunya, ya kan? Dia mungkin menjadi pemimpin, tapi dia enggak akan pernah menjadi orang yang diikuti. Dan kalau kemudian dia memimpin, ya, dan dia menjadi orang yang zalim, maka dia sebetulnya menempati posisi yang rendah. Dia menempati posisi yang buruk. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk manusia adalah orang yang kemudian mengikutinya karena takut dengan kekuasaannya atau karena takut dengan kekejamannya. Itu paling buruknya manusia. Sehingga kalau dalam hadis Bukhari itu disebutkan, kita tahu ada bayi yang bisa ngomong itu bayinya Junaid ya. Kemudian Isa, kemudian bayinya Ashabul Ukhdud, bukan bayinya Masito, ya kan? Kemudian ada lagi satu bayi yang bisa ngomong dalam riwayat Bukhari itu, satu hari dia digendong sama ibunya. Kemudian ada seseorang yang kemudian dikejar-kejar sama orang banyak. Kejar-kejar dia sama orang banyak. Kemudian ibunya bilang, "Ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti orang itu, ya Allah." Ibunya ngomong begitu, "Ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti orang itu, ya Allah." Dikejar-kejar sama orang, ya kan? Maka anaknya bilang apa? "Ya Allah, jadikan aku seperti orang itu." Anak bayinya tadi, ya. "Ya Allah, jadikan aku seperti orang itu." Selesai itu kemudian datang lagi orang yang kemudian diarak, diangkat, dipuji-puji dan sebagainya, dielu-elukan dan sebagainya. Ibunya bilang apa? "Ya Allah, jadikan anakku ini seperti orang itu." Anak tadi, bayinya ngomong apa? "Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang itu." Ya kan? Kenapa? Salah satu sebabnya orang tadi itu kenapa dielu-elukan? Karena memang orang yang mengeluh-elukan itu takut sama orang itu. Dan itu seburuk-buruk manusia. Bukan karena dia mengikuti orang itu karena memang ilmunya, karena akhlaknya, karena adabnya, enggak. Orang ngikuti dia karena takut sama orang itu. Itu seburuk-buruk manusia. Ya kan? Ya, ambil contoh saja lah kita ini, umpama di kampung umpama kan. Orang ngikuti dia, orang nuruti perintah dia, orang nuruti omongan dia, orang ngikuti dia karena takut sama dia. Ya kan? Kalau enggak ngikuti dia, namanya cangreng Madura apa namanya? Blater ya apa? Ya, namanya orang yang blater ya kan? Takut dia, mesti dia ngikuti orang itu. Nah, kalau ada orang takut ngikuti kalau orang kemudian ngikuti dia karena takut, karena sifatnya tadi itu, ya kan? Itu seburuk-buruk manusia. Tapi kalau orang ngikuti dia karena akhlaknya, karena adabnya, lah itulah ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itulah yang disebut dengan jailu kalinnasi imama. Ya,
Aku jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai orang yang diikuti. Orang yang diikuti kenapa? Yang diikuti karena akhlaknya, karena qudwahnya, karena uswahnya yang baik, sehingga kemudian beliau diikuti oleh manusia. Ya? Jadi orang dolim tidak akan mendapatkan hal seperti itu, tapi justru orang yang dolim akan menempati posisi yang rendah. Ya? Kemudian terakhir dari faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, satu rahasia besar ya yang mesti harus kita pahami. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa Nabi Ibrahim kemudian berhasil dengan sukses untuk kemudian melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan sempurna. Ya kan? Itu kan pertanyaan yang mestinya kita ajukan, kan begitu. Mesti kita harus pertanyakan, apa rahasianya Nabi Ibrahim kok kemudian bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan sempurna, ya. Fa'atammahunna, dan maka beliau pun menyempurnakan semua perintah-perintah tersebut. Semua perintahnya sempurna dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Kan begitu pertanyaannya. Maka kalau kemudian kita telisik ya, yang paling utama ya, yang menjadikan beliau kemudian bisa melaksanakan itu dengan sempurna, yaitu beliau menempatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Kan begitu ya. Ini rahasia yang paling penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk kemudian bisa melaksanakan semua perintah Allah dengan baik. Maka tempatkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim menempatkan kecintaan kepada Allah itu di atas segala-galanya. Bicara kemudian cinta sama anak, siapa yang gak cinta sama anak? Ada orang yang gak cinta sama anak? Nggak ada, ya, nggak ada, ya. Semua sebengal-bengalnya anak, senakal-nakalnya anak, ya kan, semursal-mursalnya anak lah bahasanya kita, ya kan. Yang namanya orang tua pasti sayang sama anak tersebut, ya. Didatangi pertama, ndak wis pokok engko gelem ngano apa memaafkan itu apa maksudnya? Hah? Wis pokok engko gelem nyeporah tangan anak wis. Mursal ya, apalah ya kan, neser macam-macam lah ya. Lama kelamaan pasti dia kemudian hatinya pun luluh dan kasihan sama anaknya, kan begitu. Namanya orang tua itu begitu, nggak mungkin dah, ya kan, pasti begitu, ya kan. Apalagi ibu, ya kan, pasti begitu, insya Allah begitulah. Nabi Ibrahim pun juga demikian sama anaknya yang namanya Ismail itu, ya kan. Anak Ismail itu anak yang paling diharapkan oleh Nabi Ibrahim. Bukan kemudian ini apa ya, beliau berharap itu kan, kalau kita bayangkan Nabi Ibrahim ini kan sudah tua, iya kan, sudah tua, punya anak itu sudah tua. Bayangannya Nabi Ibrahim itu nanti kalau anaknya sudah besar, ya kan, itu menjadi penerus dia, ya kan begitu ya, merawat dia, memelihara beliau, menolong beliau, kan begitu harapannya. Harapan besarnya dari anak itu kan begitu. Semua kita begitulah ya, semua kita begitu. Harapan kita dari anak kita kalau sudah besar, sukses, itu anak kita yang akan memelihara kita, menjaga kita, kan gitu ya, melindungi kita, ya. Itu harapan kita semua. Nabi Ibrahim pun berharap demikian. Namun ketika sudah besar, sudah dewasa, justru Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelihnya. Itu enggak kebayang bagi kita ini, ya kan? Enggak kebayang. Namun karena kecintaannya sama Allah, ya Allah, saya cinta sama anak saya, ya Allah. Tidak ada yang enggak cinta sama anak, ya Allah. Tapi kecintaan saya kepadamu lebih tinggi, ya Allah. Kalau engkau yang perintahkan demi untuk meraih cintamu, ya Allah, saya akan korbankan anak saya. Itu Nabi Ibrahim. Iya kan? Kalau kemudian enggak mencintai Allah begitu, di atas segalanya begitu, ya enggak mau Nabi Ibrahim. Siapa yang mau, kan begitu? Enggak mungkin, kita pun akan menolak kalau kita enggak mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Kenapa kita berat berjihad, meninggalkan anak dan keluarga seperti para sahabat dulu, ya? Asaqaltum ilal araditum bil hayatid dunya wa ma mata'ul hayatid dunya illa qalil, kan begitu. Kenapa kamu berat? Apa kamu ridho dengan kehidupan dunia? Termasuk kehidupan dunia kan termasuk anak dan istri, kan begitu. Itu yang bikin berat. Orang kemudian tidak mau berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala.
Itu juga yang bikin berat orang kemudian tidak mau mengorbankan apa yang dia punya. Ya. Anaknya ya, mau dia pondokkan umpama untuk hafal Quran umpama, neser ya kan. Ya kan? Neser ya umpama. Apa kasihan kan ya. Tuh neser tangan anak kedua. Mudah Roma nyaman ya kan, beri ngakan dia, macam-macam lah. Tapi kalau kecintaannya sama Allah Subhanahu Wa Taala tinggi, sudah anak karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah biarin. Ya. Cinta, sayang, kangen, iya namanya manusia, namanya orang tua. Tapi kalau kita pengen kebaikan, kalau kita pengen Allah di atas segalanya, sudah biarkan. Ya, nggak ketemu setahun, nggak ketemu 2 tahun, ya sudah biarin. Ya kan? Asal Allah Subhanahu Wa Taala ridho dengan itu tidak ada masalah. Asal itu adalah sesuatu yang cintai Allah Subhanahu Wa Taala, enggak masalah. Kan begitu. Itu kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tinggi, kan begitu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya kan? Qul in kana aba'ukum, katakanlah kalau bapakmu, abna'ukum kalau anakmu, azwajukum kalau istrimu, ashiratum dan keluargamu, wa amwalun taraftumuha wa tijaratun perniagaan, rumah, macam-macam itu kamu cintai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah dan keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kalian jadikan bapak kalian, ibu kalian, istri kalian, anak kalian, perniagaan kalian, rumah kalian, kendaraan kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, tunggu fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah akan mendatangkan urusannya kepada kalian. Itu kalau kemudian cinta kita sama Allah sebanding begini juga nggak bisa. Ya kan? Apalagi kalau cinta sama Allah kemudian di bawahnya itu malah lebih nggak bisa lagi. Ya, yang kita harus jadikan apa? Cintanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu di atas. Kenapa Nabi Ibrahim bisa seperti itu? Ya karena itu. Kenapa begitu? Sebab dengan begitulah kemudian seseorang bisa merasakan manisnya iman, kan begitu kan? Salasun mangkunna fihi wajada bihidna halawatal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? 3 perkara yang kalau 3 perkara ini ada dalam diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ya, kalau dia menjadikan Allah dan Rasulnya menjadikan orang yang paling dia cintai. Ya. Itulah baru dia akan merasakan halawatul iman, ya, manisnya iman, ya, manisnya iman, ya. Kenapa? Dijadikan cintanya Allah dan Rasulnya itu di atas segalanya, barulah akan terasa manis, ibadah manis, ya kan, hati tenang, begitu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah beliau itu kan sempit sebetulnya, ya. Sempit rumah beliau itu, mungkin 3x3 ukurannya. Ya, tidak ada kayak kita, ada ruang tamu, ada dapur, ada kamar, ada ini. Wah, tidak ada rumahnya Rasulullah begitu, tidak ada. Satu kamar, kalau Rasulullah sholat, Aisyah di situ, kan begitu. Iya kan? Kalau Rasulullah sholat, ya Aisyah di situ. Kakinya kadang di tengah-tengahnya. Kebayang nggak rumahnya Nabi kalau sudah begitu itu? Ha? Kebayang kan? Kebayang. Tapi kalau kita kan enggak. Ya. Istri kita di kamar, kita bisa sholat di tempat lain kan begitu. Aman kita, lebar, luas. Pakai karpet, ini pakai sajadah, ya kan? Pakai keramik dan sebagainya. Tapi sholatnya sebentar ya kan. Paham maksudnya? Sholatnya sebentar kali ya kan. Qul ya ayyuhal kafirun na'budu ma ta'budun, ya kan. Rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahus samad, ya, selesai sudah, tidur lagi. Padahal tempatnya enak.
Tempatnya tidak. Tapi tempatnya Rasul, ya kan? Antum tahu sendiri di tanah, ya kan? Sempit, panas, ya kan? Dan sebagainya, dingin dan sebagainya. Tapi kalau sholat, kan antum sendiri kalau sholat, sampai bengkak kakinya. Itu yang bikin nyaman apa coba? Yang bikin enak apa? Rumah yang enggak enak, tapi yang bikin enak apa? Hatinya enak sudah, ya kan? Kalau sudah hatinya enak, tempat enggak enak, jadi enak sholatnya. Tapi kalau hatinya enggak enak, tempatnya nyaman, karpetnya kayak yang di depan itu, atau pernah ke Namiro, ya kan? Namiro Lamongan itu, ya, subhanallah, karpetnya itu kayak mendal begitu, karpetnya itu, apa? Kayak mendal-mendal begini rambutnya. Itu kalau buat sholat, enaknya luar biasa itu. Apalagi buat tidur, ya kan? Enaknya luar biasa. Tapi itu pun nggak ada jaminan kalau sholat kita akan nyaman, akan enak, akan khusyuk. Nggak ada jaminan. Kenapa? Hatinya memang nggak nyaman hatinya, ya. Itu yang bikin hatinya, yang bikin ibadah enak, bikin sempurna amalan itu ternyata di situ. Jadikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas segalanya, ya. Allah, Rasul, jihad, barulah anak, istri, ya, harta, tidak ada masalah, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal has dzalika mata'ul hayatid dunya. Tidak apa-apa kamu jadikan itu sesuatu yang kalian cintai, itu tidak apa-apa, ya. Karena apa? Karena memang itu perhiasan dunia. Siapa yang enggak senang? Siapa yang enggak cinta? Cintalah, semuanya orang cinta sama itu. Tapi jangan jadikan itu semua melebihi cintamu kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuman itu saja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta. Tidak apa-apa kamu cintai itu, asal, itulah, ya. Saya neser tangbine, ya kan. Esoro da iya, nanti laki da iya. Esoro da iya, laki da iya. Cintakan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah. Kalau sudah cinta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kasihan. Karena kita kasihan itu karena kita karena cinta kita sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalah sama cinta sama kita sama istri, sama anak kita. Kan begitu kan? Mau ninggalin kasihan. Neser, ya kan begitu. Ya. Jadi antum tahu sendiri kan? Saya kalau kegiatan ini kan sehari pulang, nanti besok sudah nggak ada lagi kan begitu ya. Mungkin 2-3 hari lagi baru ketemu saya lagi di masjid kan begitu. Ya sudah begitu. Maksudnya kalau kita mikir keluarga, kasihan, neser, ya nggak keluar rumah, ya kan? Ya nggak keluar rumah kan begitu. Kasihan anak saya nanti kalau saya tinggal, kasihan istri saya nanti nyuci sendiri, ngurusin anak sendiri, anu sendiri, kasihan. Nah kalau terus-terusan kasihan begitu ya, nggak keluar. Kayak Pak Sufatin, nggak keluar Pak Sufatin, ya kan? Di rumah terus, tukang kerjanya di depan rumah, ya kan? Kalau Mas Firman itu masih keluar tiap pagi sampai malam baru pulang, ya kan? Saya, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Begitu ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini pelajaran penting. Jadi semakin kita, makanya kemudian begini ya. Para ulama itu kalau didefinisikan ada yang namanya khauf, ada yang namanya khasyah, kan begitu ya? Ada yang namanya khauf, ada yang namanya khasyah. Sama-sama takut maknanya, kurang lebih sama-sama lah, mirip maknanya takut. Tapi kalau khasyah ini rasa takut yang muncul lebih kepada karena dia memahami, mengenal tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah rasa takut yang kemudian muncul dari situ itu yang disebut dengan khasyah. Ya? Disebut dengan khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kenapa? Karena para ulama lah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tumbuh rasa takut itulah namanya khasyah. Namanya khasyah, ya. Kalau khauf, rasa takut itu bisa takut tabi'i yang manusiawi, ya, yang manusiawi. Orang takut ketinggian, umpama ada kan?
Ada orang yang takut ketinggian umpama. Dan itu tidak semua orang kan begitu ya. Ada yang takut, ada yang nggak takut kan begitu. Ada orang yang mungkin takut dengan tempat-tempat yang serem dan sebagainya. Ada yang enggak, berbeda-beda. Tapi kalau kemudian khasyah itu, kalau kita betul-betul kemudian merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah akan tumbuh rasa takut. Semuanya akan begitu. Ya. Semuanya akan begitu. Itulah kurang lebih. Maka kemudian semakin kita mengenal Allah, para ulama ini semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ibadahnya para ulama ini, ibadahnya para sahabat ini semakin tinggi. Rasa takutnya semakin tinggi. Kalau pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit, maka semakin sedikit. Ya. Sebagaimana pepatah yang sering kita ini ya. Tak kenal maka tak sayang kan begitu ya. Maka semakin kita kenal, semakinlah kita akan semakin sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal Allah, semakin kita rasa takut pada Allah, semakin kita cinta sama Allah. Semakin kita kenal Rasul, semakin cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin tumbuh kecintaan kalau kita nggak mengenal Nabi? Dari mana kan? Kan nggak mungkin kan? Sebagaimana kita mencintai seseorang kalau nggak kenal apa iya? Cinta kan nggak mungkin, mesti kenal dulu. Yang namanya cinta sama orang mesti kenal dulu kan begitu. Cinta sama Siti siapa Maryam mama ya kan? Ya, Juleha mesti kenal dulu sama orang itu, barulah kemudian kenal, akrab, semakin cinta, kan begitu. Kita pun demikian, ya. Kita semakin cinta di antara kita, ya. Kalau kita semakin mengenal, kan begitu kan? Semakin kenal, masya Allah semakin cinta dia sama orang tadi itu, ya kan? Makanya kalau kemudian kita semakin akrab, semakin cinta insya Allah, ya. Kalau sudah semakin cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk yang kedua tadi itu. Wa alla yuhibbal mar'a li akhihi la yuhibbuhu illallah. Tidaklah dia mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Barulah akan merasakan manisnya iman. Tentu itu di pengenalan. Mencintai Nabi ya, pelajari sirahnya Nabi, belajar sirah Nabi, ya kan? Pelajari buku-buku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah cinta sama Nabi. Kalau enggak mungkin. Gimana rasanya cinta sama Nabi kalau kemudian kita nggak mengenal Nabi? Kan begitu. Rumah kita ini dipenuhi dengan buku-buku sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah kita dipenuhi dengan buku-buku hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan kalau kita ini memang cinta sama Nabi, pengen mengenal lebih banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau enggak, enggak tahu ini cinta apa bener ini ya. Ngaku cinta sama Nabi, di rumahnya nggak ada buku sirah. Ngaku cinta sama Nabi, di rumahnya nggak ada buku hadis. Nah terus gimana mengenal Nabi? Yang ada buku ini ya. Buku hadisnya lo nggak ada, buku hadis nggak ada ya. Buku hadis yang paling tipis sampai yang agak tipis, sampai yang agak tebal, sampai yang paling tebal nggak ada. Mana kita mau mencintai Nabi kalau begitu itu? Ya, nggak bisa ya. Ya, kalau mencintai Nabi ya begitulah, usahakan ya. Makanya kemudian kalau kita mencintai Nabi, senang baca hadisnya Nabi, Allah akan beri cahaya nanti di akhirat nanti ya kan. Nabdarallahu ya, Allah akan memberikan cahaya bagi orang yang senang membaca hadis Nabi. Senang baca hadis Nabi nanti dikasih cahaya wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Apalagi menghafal hadis Nabi. Allah paling senang itu nanti ya. Itu juga yang akan mengantarkan syafaatnya Nabi dan akan mengantar kecintaan kita sama Nabi. Dan bisa mengantarkan kita mimpi ketemu Nabi, insya Allah bisa. Ya, jadi untuk ketemu Nabi mungkin bisa begitu, tidak harus kemudian mengamalkan sekian atau 1000 kali, tidak juga demikian. Ya, untuk bisa berjumpa dengan Nabi, ya, cintai Nabi dengan apa? Banyak baca hadis, banyak menghafal hadis, perbanyak saja menghafal hadis sudah. Tujuannya apa Ustaz? Saya bukan ustadz, bukan ini. Ya enggak apa-apa, menghafal hadis. Ya, hadisnya Nabi, apa ininya dia Allah akan berikan cahaya, Allah akan berikan kecintaan kita sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau mungkin bisa Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita mimpi ketemu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, terus masalahnya kalau kita ini nggak pernah belajar sirah, nggak pernah belajar ini, kemudian kita mimpi, kemudian kita cerita, ya kan, sama orang, saya mimpi ketemu Nabi. Kemudian saya tanya, antum mimpi ketemu Nabi? Iya Ustaz, kayak apa Nabi yang antum bilang tadi itu? Yang saya lihat itu orangnya tua Ustaz, rambutnya putih semua, jenggotnya pun putih, ya kan? Jelas bukan Nabi, ya. Jelas bukan Nabi, antum bohong, ya. Loh kok bisa Ustaz? Saya tahu. Saya baca hadisnya Nabi, saya baca buku tentang Syama'ilun Nabi, saya baca tentang buku fisiknya Nabi. Dan yang antum ceritakan itu tidak sama dengan buku saya yang ceritakan ini. Antum yang salah. Antum pernah baca enggak? Belum pernah baca. Nah, antum kok tahu itu Nabi? Ya orangnya ngaku sama saya Nabi Ustaz dalam mimpi saya itu. Hah? Lah ini yang harus kita hati-hati ya. Kalau kita tidak belajari itu tidak mungkin. Kenapa? Nabi itu ya kan sudah pernah saya sampaikan, rambut putihnya baik yang ada di kepala maupun yang ada di jenggotnya beliau itu tidak lebih dari 20. Tidak lebih dari 20 biji, tidak lebih dari 20 helai. Pak Aryono berapa? Kabi ya. Kabi potek kabi ya kan. Ustaz Solihin potek kabi ya kan. Bonus ya. Kalau Nabi rambut kepala ya sama jenggot itu tidak lebih dari 20. Kok bisa Ustaz? Apa ada yang menghitung? Mungkin saja bisa. Sebab begini. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menerangkan tentang fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak kan diriwayatkan oleh orang-orang yang dulu pernah kecil bersama Nabi. Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, siapa lagi itu? Kebanyakan orang-orang yang kemudian dulu menjadi pembantunya Nabi atau orang yang dulu pernah kumpul sama Nabi. Itulah orang-orang yang paling bisa meriwayatkan fisiknya Nabi. Tapi kalau sahabat-sahabat yang senior, tidak ada yang berani meriwayatkan atau tidak banyak yang meriwayatkan tentang fisiknya Nabi. Kenapa? Tidak berani lama-lama melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking saking wibawanya dong. Saking wibawanya Nabi sampai sahabat itu tidak berani lama-lama melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sebentar sudah merasa tidak kuat melihat Nabi itu. Saking wibawanya Nabi. Nah, tapi nanti yang melihat Nabi itu anak-anak yang menjadi pembantunya Nabi. Ketika Nabi tidur, ya kan, beliau jaga tempat tidurnya, beliau lihat Nabi. Nah, itu anak-anak itu. Nah, itulah yang kemudian melihat fisiknya Nabi betul. Maka kemudian bisa jadi sampai kemudian 20 helai. Bisa jadi. Sampai ada kalau kita belajar sirah, belajar sirah itu tentang fisiknya Umar bin Khattab itu ada tambalannya Umar bin Khattab itu berapa begitu loh, dihitung. Bajunya Umar itu kan tembelan-tembelan semua. Bajunya Umar itu lubang tembel ya. Kalau kita lubang ya ganti baru ya kan, pergi ke matahari ya kan. Mall linting matahari ya kan, sudah selesai. Umar bin Khattab tembel-tembel sampai kemudian penaklukan Palestina itu Umar mau pakai baju itu. Kata para sahabat, wahai Umar, kami mohon wahai Umar, kita ini mau ke Palestina wahai Umar ya. Tolonglah engkau ganti baju untuk kali ini saja, kata sahabat itu. Ya sudah kalau gitu saya ganti baju. Baru itu Umar ganti baju yang agak baru. Demi apa? Menuju ke Palestina ya, karena Palestina sudah ditaklukkan oleh sahabat. Ya begitulah. Sampai kok bisa begitu itu bisa. Kenapa? Karena orang yang melihat Nabi juga anak kecil kebanyakan. Kemudian alisnya Nabi itu melengkung gini tapi nggak nyambung. Ya kan? Nggak tinggi, nggak pendek. Hidungnya mancung, rambutnya kemudian hitam, panjang, nggak lurus juga nggak ini. Itu semua fisik Nabi jelas kalau kita belajar hadis Nabi. Tapi kalau kemudian orang ngaku Nabi dalam mimpi, maka yang perlu kita pertanyakan pertama kali adalah bagaimana fisik Nabi yang kamu lihat. Wah, ini kaidah pertama, ini kaidah penting ini dalam memahami mimpi ketemu Nabi, ini kaidah penting. Sebab tidak akan ada orang yang mampu menyerupai Nabi dalam mimpi, termasuk setan sekalipun, jin sekalipun tidak akan mampu menyerupai fisik
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang orang itu melihat fisik Nabi sesuai dengan pelajaran yang kita atau hadis-hadis yang menerangkan tentang fisik Nabi, itu pasti Nabi. Pasti Nabi. Enggak mungkin itu jin ataupun yang lain, enggak mungkin. Ya, tapi kalau kemudian fisiknya tidak sesuai dengan yang kita pelajari, itu orang lain yang ngaku sebagai Nabi. Maka itu pertanyaan. Zaman dulu begitu. Termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk Ibnu Sirin, itu kalau beliau mengatakan ada orang yang mengaku sebagai Nabi, dipanggil sama beliau. Kamu mengaku sebagai Nabi? Coba ceritakan kepada saya, sifatkan kepada saya tentang fisik Nabi yang kamu lihat. Kemudian dia cerita. Oh ya, betul. Mimpimu betul. Bahwasanya yang ketemu sama kamu itu adalah Nabi. Tapi kalau kemudian nanti menurut beliau apa yang dia ceritakan tidak sesuai, bukan Nabi. Ya. Itu bukan Nabi. Ya. Itu kaidah penting pertama yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan kalau kita mendengar cerita atau ada orang cerita sama kita bahwasanya dia mimpi ketemu sama Nabi. Ya. Baru yang kedua, apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Oh, ada syariat baru Ustaz yang disampaikan. Apa? Nanti kalau sekarang kita biasa sholat itu 5 ya kan, 5 waktu. Ini yang aku Nabi ini nambah 1 Ustaz, cuma 1 rakaat saja, yaitu di ketika matahari terbit 2 rakaat. Oh begitu, jelas bukan Nabi. Kan begitu ya, pertanyaan keduanya kan begitu ya. Jelas bukan Nabi. Karena kalau Nabi nggak mungkin bawa syariat baru, syariat Nabi sudah diajarkan semua, semasa hidupnya sudah beliau ajarkan semua. Nggak mungkin Nabi nyusul syariat baru, itu nggak mungkin, ya kan? Kalau sudah Nabi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Hari ini telah aku sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah aku sempurnakan. Kalau sudah sempurna, para sahabat kemudian mikirnya apa? Nabi pasti sebentar lagi meninggal. Ya kan? Ketika Nabi bilang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam, semua sahabat pada nangis semua. Semua sahabat pada nangis semua. Kenapa? Oh, agama ini sudah sempurna. Berarti apa? Berarti Nabi sebentar lagi meninggal. Itu kalau sahabat tuh kerasanya begitu. Kalau kita ya nggak terasa ya kita apa ya. Wallahu taala alam bisawab. Cukup ya. Memang sengaja saya panjangkan sebab nanti kalau masuk ayat selanjutnya nanti itu kayaknya nggak pas. Ayatnya ini agak panjang nanti pembahasannya dan penjabarannya juga agak panjang. Wallahu a'lam. Mohon maaf ya. Jadi mau saya sambung dengan ayat itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Maka kemudian saya perpanjang sampai waktu syuruk ya. Nanti baru ketemu kita akan ayat yang baru ya. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullaha li kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.